Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, minggu yang lalu kita sudah bahas tentang fungsi linier. Jadi fungsi linier itu bentuknya seperti apa ya, gambarannya seperti apa. Nah, ini merupakan lanjutan dari materi tersebut. Jadi dalam fungsi linier itu kan jenisnya ada beberapa macam gitu ya. Ada fungsi linier yang berkorelasi negatif, ada yang berkorelasi positif. Jadi seperti itu. Nah, secara umum begitu. Nah, bagaimana penerapannya dalam ilmu ekonomi ya, itu yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Nah, dalam materi ilmu ekonomi itu ada beberapa materi yang sebenarnya itu bagian dari bahasan tentang fungsi linier. Saya contohkan misalkan fungsi permintaan ya. Fungsi permintaan itu sebenarnya membahas hubungan ya. Hubungan antara permintaan dengan faktor yang mengaruhinya, yaitu harga. Di mana permintaan ini digambarkan dengan Q dan harga dilambangkan dengan P. Jadi rumus dari fungsi permintaan itu seperti itu. Jadi itu hubungan ya, persamaan yang menggambarkan hubungan antara permintaan dan harga. Karena rumusnya Q min Q1 Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Nah, kita nanti akan mempraktekkan bagaimana sih caranya caranya menghitung fungsi permintaan serta manfaatnya apa. Nah, kalau di buku ya kadang seringkali atau bahkan dosen ya itu seringkali biar mudah gitu ya, langsung saja dalam soal misalkan dimunculkan Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, P1-nya berapa, P2-nya berapa. Tapi kalau dalam materi ini saya tidak mau begitu ya. Saya mau contoh kasus ya. Contoh kasus ya. Anggaplah studi kasus. Saya contohkan. Jadi kita buat semacam soal cerita. Saya contohkan misalkan kalian ya, salah satu dari kalian anggaplah namanya Irfan. Irfan ya setelah dia lulus kuliah, dia memutuskan untuk berwirausaha. Anggaplah ya jualan telur misalkan, jualan telur di pasar. Jadi hari pertama jualan ya. Jadi maksud dari P1 itu sebenarnya hari pertama jualan. Mohon maaf ya, mungkin tulisannya agak jelek. Jadi oleh Irfan dijual seharga anggaplah 8.000. Nah, ternyata pada hari pertama itu dijual 8.000 dan jumlah permintaan di hari pertama Q1 ya, jadi telur yang terjual sebanyak 10 kilo. Ceritanya begitu. Nah, hari kedua Irfan menjual telurnya seharga 5.000 gitu ya. 5.000. Ya. Harga di pasaran mungkin lebih mahal dari itu ya, tapi ini cuma contoh saja ya. Jadi ternyata dijual 5.000, ternyata hari kedua jumlah permintaannya Q2. Dia laku sebanyak 15 kilo. 15 kilo. Nah, sehingga dengan ini kita bisa hitung ya, sesuai dengan fungsi permintaan tadi, rumus fungsi permintaan. Saya tulis di pen ini ya. Mohon maaf agak jelek mungkin. Q1 Q min Q1 Q2 min
Q1 sama dengan P min P1 P2 min P1. Tinggal kita masukkan saja. Berarti Q min 10 ya. Q2 15 min 10 sama dengan P min P1-nya 8, P2-nya 5 min 8. Jadi, yang pertama kita selesaikan adalah yang pembagi. Jadi Q min 10 tetap, 15 min 10 5 sama dengan P min 8 tetap, 5 min 8 min 3. Selanjutnya perkalian silang. Di min 3 Q. Terus min 3 kali min 10 plus 30 sama dengan 5-nya pindah ke atas, berarti 5 kali P, 5P min 40 ya. Nah, selanjutnya kita selesaikan 3 Q-nya tetap sama dengan 5P min 40 min 30. Berarti min 3Q tetap ya. 3Q tetap sama dengan 5P min 70. Nah, selanjutnya Q sama dengan min 5/3 P min 70 bagi min 3, berarti plus, tidak salah, apa ini ya, kalau tidak salah 23,3 seperti itu. Nah, ini persamaan dari fungsi permintaan. Nah, sebenarnya yang ingin saya bahas juga, manfaatnya apa sih menghitung persamaan ini? Jadi setelah fungsi permintaannya dapat ya, persamaannya dapat, manfaatnya apa? Itu yang ingin saya tegaskan. Nah, sebenarnya manfaat dari persamaan ini adalah untuk membuat perkiraan sederhana, peramalan sederhana. Tahu peramalan sederhana? Nah, peramalan yang seperti apa? Nah, tadi kan ceritanya Irfan hari pertama menjual telurnya seharga 8.000, laku 10 kilo. Hari kedua dijual 5.000, laku 15 kilo. Nah, pengusaha itu biasanya dia sering bertanya-tanya seperti apa. Jadi misalkan jadi Irfan bertanya-tanya, misalkan hari ketiga saya ingin menjual telur saya seharga 10.000. Nah, kira-kira Q-nya berapa ya? Jumlah permintaannya berapa? Yang laku berapa? Jadi, untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita butuh dari persamaan dari fungsi permintaan ini. Caranya bagaimana untuk menjawab pertanyaan dari si Irfan tadi? Kira-kira laku berapa ya? Kalau saya jual 10, tinggal masukkan saja. Mau dipasang harga berapa? Harganya 10. Jadi, Q sama dengan min 5/3 dalam kurung 10 ya, plus 23,3. Nah, 5 kali 10 min 50 bagi 3.
min 50 bagi 3 itu kurang lebih, anggaplah gitu ya, 16 mungkin. 16,7 min 16,7 tambah 23,3. Jadi hasil akhirnya adalah apa ya, 3,3 tambah 3,3 berarti 6,6. Jadi 6,6. Jadi kurang lebih lakunya sekitar 6,6 kilo. Jadi terjawab sudah pertanyaan dari Irfan tadi. Kalau hari ketiga saya jual telurnya seharga 10.000 per kilo, kira-kira akan laku berapa? Maka jawabannya ini berdasarkan fungsi permintaan tadi. Jadi itu sementara itu ya saya rasa cukup terkait penerapan dari fungsi linier dalam apa namanya ilmu ekonomi. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.